Termasuk niku nggih anu ceritane kan itu berarti pundennya kampung iki nek ndundi desa. Nggih. Alamat pastinya apa Kang? Alamat pastinya? Lengkapnya mungkin Jalan Gundi. Jalan Gundi. Sebenarnya sih wilayah Jalan Gundi, tapi sudah dikapingkan dulu kan ada rumah. Itu ikut Jalan Gundi 4. Kecamatan Bubutan. Kabupaten Kota Surabaya. Kelurahan Gundi. Hmm. Kecamatan Bubutan. Surabaya. Jawa Timur. Kode pos 601. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang berkembang tentunya menuntut semua infrastruktur kota untuk mampu mengikutinya dengan segala konsekuensinya. Seperti tentunya tempat tinggal yang semakin terbatas dan mahal. Hidup dan tinggal di kampung adalah alternatifnya, walaupun dengan kondisi yang berjejal-jejal dan berdempet-dempet dalam gang-gang kampung yang sempit. Kota Surabaya adalah kota modern di mana nafas hidupnya bertumbuh pada keahlian dan kecerdasan intelektualitas, logis dan rasional. Tetapi ternyata juga ada seseorang atau sekelompok komunitas warga kampung yang masih mempercayai keberadaan punden-punden kampung. Sebuah kepercayaan untuk tetap menguri-urinya, melestarikannya dengan tradisi nyadran atau sedekah bumi. Dan dengan keyakinan itu bahwa keberadaan punden-punden kampung mempunyai peran penting terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakatnya. Salah satu komunitas warga kampung itu adalah Kampung Gundi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Dalam kebudayaan Jawa, danyang adalah roh halus yang melindungi suatu tempat atau wilayah seperti pohon, gunung, mata air, desa, mata angin, atau bukit. Danyang dipercayai menetap pada suatu tempat yang disebut punden. Para danyang diyakini menerima permohonan orang yang meminta pertolongan. Imbalannya mesti diberikan kepada danyang adalah selamatan. Danyang merupakan roh halus yang tidak mengganggu atau menyakiti, melainkan melindungi. Danyang sebenarnya roh para tokoh pendahulu atau leluhur sebuah desa yang sudah meninggal. Para leluhur ini adalah pendiri sebuah desa atau orang pertama yang membuka lahan suatu desa. Danyang desa ketika masih hidup sebagai manusia datang ke sebuah daerah yang masih berupa hutan belantara, lalu membersihkannya daerah itu kemudian mendirikan sebuah desa. Danyang tersebut kemudian yang berperan menjadi lurah atau memimpin desa tersebut. Dia berhak untuk membagikan tanah kepada pengikut dan keluarganya. Ketika meninggal, danyang biasanya dimakamkan di dekat pusat desa yang kemudian menjadi punden. Maka punden menjadi tempat yang cukup dihormati di sebuah desa. Danyang akan selalu memperhatikan kesejahteraan desanya dan melindunginya walaupun ia sudah mati. Punden Eyang Doro adalah nama danyang Kampung Gundi yang menurut sesepuh kampung Haji Syafi'i Masdar nama tersebut disematkan karena di makam Mbah Buyut Doro yang ada sejak Belanda masih berkuasa tumbuh berkembang pohon bedoro. Maka banyak warga kampung yang menyebutnya Eyang Buyut Doro. Menurut sumber, Eyang Buyut Doro merupakan salah satu murid Kanjeng Sunan Ampel. Masih menurut pengakuan narasumber menyatakan bahwa punden Eyang Buyut Doro masih sering dikunjungi orang dari berbagai daerah. Bagi warga Kampung Gundi, banyak orang datang dengan berbagai tujuan, semisalnya akan ada hajatan seperti pernikahan atau sunatan. Keberhasilan permohonan tersebut tentunya atas berkah dari Eyang Buyut Doro, atas ridho dan izin dari Gusti Allah Engkang Maha Kuwasa, Tuhan semesta alam.
Sehingga tidak jarang bagi mereka yang permohonan mereka yang berhasil, mereka kembali dengan membuat selamatan, doa bersama, yasinan dan tahlil di punden tersebut. Sing jenengan ngerteni masalah pesarane Mbah Kung napa? Nggih, kula sing sebenarnya ngeten niku enten kalau enggak ada kretek tiang-tiang niku enggak ada niat damel tumpeng terus mriki. Nah, kali tonggo-tonggo. Oh ditunggangi kok. Nggih, ditunggangi mriki. Dimaaf teng mriki napa dipito pulang ke rumah ibu gambar-gambar. Tapi sedaya tiyang mriki tasik anu mriki nggih. Nggih, sak tonggoan sak gas ngoten mawon. Oh. Cuma satu gang. Lah jenengan tekan iki pun gani, Mbak, teng kampung. Enggak, Enggak ini. 8 tahunan. Selama itu jenengan iki ngerti aktivitas orang-orang nek mamane ada gawe punya hajatan dan proses tukang itu Mbak Kung. Nggih. Terus ngoten niku, cuma dengar-dengar aja. Tapi di tasik anu ya, Mas. Teng mriki di tasik di orang-orang masih melakukan Nggih, itu, ya, Mas. heeh. Tetep sampai sekarang. Digawe ngantena Nggih. apa ngono. Dan jenengan person iki anu Mbak, bangun di bangunannya Nggih. tahun pinten? Lagi mau. Nggih, lagi pokoknya lagi nembe kok. Lagi Nggih, lagi ini nembe. Lagi nembe. Ya, kayak itu kosong. Lagi ini nembe. Terus kan bangunnya dulu kan tersejarah masih kayak lama masih gitu ya. kayak rumah lawas ngoten niku. lawas, nggih. Nggih, ten pintuwe kayak sel ngoten niku. Tapi kan kalau pinggir-pinggirnya tapi kayu itu kali ya. Kayu, nggih, bener nggih, kayu. Kayu sepatu. Kayu. Terus memang ada pohon. Iya kita ambil. Heeh. Wong aku ngintip biyen niku. Dulu ada pohon. Gak wani mlebu aku. Oh, setelah Nggih. kita bangun setelah bangunan itu ya. Pokoknya dibangun ini di depan. Nah ini terus dikelola sama Mas Muso. Sekolah sama Muso. Nggih. Oh. Jadi mau jenengan izin kok ngajak. Nggih kan iki napa ku maksudnya kula niku soalnya juga nek gak izin kan gak enak ngono. Alangkah pantese amit. Nggih amit niku wau nggih. Nggih.